Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua, para pendengar Radio Buana Asri dan saudara-saudara dimanapun berada. Hari ini kita bersyukur kita ada sebagaimana ada, sehingga kita bisa belajar untuk firman Tuhan hari ini. Harapan dan doa saya buat Bapak Ibu semuanya, saudara selalu dianugerahi dengan kesehatan selalu, saudara diberkati dengan segala kebahagiaan, kekuatan, dan mari kita jalani hidup ini dengan penuh semangat. Dan sebelumnya mari saya ajak kita datang kepada Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah hari ini Tuhan untuk kami belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, dan jamah berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Allah ini, agar mereka boleh diberkati kehidupannya, dikuatkan imannya, dan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, dalam Amsal 18 ayat 14 berkata demikian, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Sedangkan Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan Saudaraku, berdasarkan dua ayat yang kita baca hari ini, saya mengambil tema untuk renungan firman Tuhan hari ini adalah semangat. Ya, menurut Alkitab, semangat itu adalah memiliki antusiasme yang begitu baik, memiliki roh yang menyala-nyala, saudaraku, memiliki energi yang begitu kuat dalam hidupnya, dan memiliki gairah yang tinggi dan motivasi yang sangat kuat. Sehingga bisa kita bayangkan orang yang semangat ini memiliki gairah kehidupan yang luar biasa di dalam melakukan apapun juga. Dia tidak akan pernah setengah-setengah. Dia bukan tipe orang biasa-biasa asal-asalan, tetapi memiliki semangat. Dan tentunya orang semangat itu adalah orang yang tidak gampang menyerah. Orang yang semangat adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang baik. Orang yang semangat adalah orang yang giat berjuang di dalam mengusahakan segala sesuatu. Baik di dalam ibadahnya, mereka akan beribadah dengan sungguh-sungguh dan memiliki gairah yang baik. Baik di dalam melayani Tuhan, saudaraku, dia tidak akan pernah setengah-setengah, tetapi dia akan sungguh-sungguh dan memiliki semangat yang luar biasa. Motivasinya yang benar ini sangat tinggi, sehingga apapun yang jadi penghalang, rintangan, tantangan tidak akan membuat orang yang semangat ini mudah mundur atau mudah menyerah, tetapi mereka adalah tipe pejuang yang sangat luar biasa. Ciri-ciri orang yang semangat ini salah satunya aktif, saudaraku, bukan pasif ya. Kalau orang hidupnya pasif ini biasanya mau ngapa-ngapain sudah tidak bergairah. Bekerja juga tidak sungguh-sungguh sehingga hasilnya tidak maksimal. Pelayanan setengah-setengah sehingga hasilnya juga kurang baik. Ciri orang yang semangat itu adalah berkobar-kobar, saudaraku, memiliki sesuatu hal yang sangat luar biasa, gairah yang meliputi seluruh jiwa, sifat dan watak dalam diri seseorang tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betapa indahnya, betapa kuatnya dan akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat orang yang menjalani hidup ini dengan penuh semangat. Maka saudaraku sekalian, orang yang semangat ini bisa dilihat dari ekspresi dan reaksinya dalam mereka menjalankan kehidupan sehari-hari ya.
Mungkin orangnya sangat menyenangkan, Bapak Ibu dan saudaraku. Wajahnya mungkin berseri-seri ya, karena orang itu bersemangat. Ramah ya saudaraku. Mereka orang yang tidak mudah bersungut-sungut, tidak mudah menyerah ya. Tidak mudah, kalau bahasa Jawanya tidak mudah mutung ya, tidak mudah mundur, karena memiliki semangat ini sehingga saya dan saudara selain menghasilkan sesuatu yang maksimal dalam menjalani hidup ini, kita akan menjadi pribadi yang tangguh terhadap sebuah tantangan dan masalah-masalah apapun. Pertanyaan bagi kita, saudaraku, kenapa kita harus memiliki semangat di dalam menjalani kehidupan setiap hari? Yang pertama, kenapa kita harus memiliki semangat? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini pernyataan Rasul Paulus, saudaraku, bagaimana kesaksiannya, hidupnya bukan hanya sekedar menginspirasi banyak orang, tetapi juga memberkati dan menguatkan. Paulus ini mengalami banyak masalah, banyak tantangan, penderitaan, kekurangan, sakit, penyakit, dianiaya. Tetapi pernyataannya begitu luar biasa, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Rasul Paulus ini kenapa tetap semangat dan menjadi pribadi yang sangat kuat, saudaraku? Karena Paulus ini menyadari bahwa dirinya memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang baik, memiliki Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupannya, dalam suka dukanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan Dia selalu ada buat saya dan saudara. Rasul Paulus menyadari bahwa dia punya Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong setiap persoalannya, saudaraku. Rasul Paulus juga menyadari bahwa Allahnya yang dia layani adalah memiliki komitmen untuk terus menyertai, menolong, dan memelihara sepanjang kehidupannya. Maka biarpun tantangan ada, masalah ada, bahkan penderitaan ada, Paulus bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya yang Paulus pakai bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatannya Tuhan. Ketika kita mengizinkan Tuhan berkuasa dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang sangat kuat, yang melebihi kekuatan kita sendiri, saudaraku. Kenapa? Karena yang kita pakai adalah kekuatannya Tuhan. Sehingga segala perkara dapat kutanggung. Artinya dari ayat ini, saat ini saudara yang sedang mengalami masalah dalam bentuk apapun. Mungkin engkau yang sedang sakit, baik yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah atau apapun. Ingat saudaraku bahwa engkau sanggup menanggung segala perkara karena di dalam Tuhan selalu ada harapan. Di sini memang dunia ini banyak tantangan, saudaraku. Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup menolong dalam segala persoalan hidup kita. Di sini kita dalam menjalani kehidupan di dunia, memang kita menyadari bahwa kita banyak keterbatasan, saudaraku. Tetapi ingatlah bahwa kita punya Allah yang kuasanya tidak terbatas oleh kuasa apapun. Apalagi hanya untuk memelihara saya dan saudara. Apalagi hanya untuk memberikan jalan keluar atas persoalan saya dan saudara. Apalagi hanya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit saya dan saudara. Kita punya Tuhan yang kuasanya sangat luar biasa. Di dunia ini kita menyadari, saudaraku, kita banyak kebutuhan dan bagi sebagian orang ini banyak yang ketakutan. Banyak yang khawatir, bimbang. Bagaimana nanti? Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami pakai?
Tetapi kita punya Tuhan yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup memberkati dalam kehidupan kita, saudaraku. Di dunia ini memang banyak bahaya, saudaraku semuanya. Tetapi kita juga punya Tuhan yang melindungi, menjagai siang dan malam dalam kehidupan kita. Maka di sini kita harus menyadari bahwa kita disertai Tuhan yang luar biasa. Punya Allah yang sanggup menolong, yang sanggup memberkati saya dan saudara. Maka kesaksian Paulus ini begitu luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu saudaraku, yang kedua, kenapa kita harus semangat? Karena dunia ini banyak tantangan dan kesulitan. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Maka dunia ini banyak tantangan, maka dunia ini banyak masalah, maka dunia ini banyak kesulitan. Kenapa? Berada di dalam kuasa si jahat. Tetapi ini ya yang membuat alasan kita, saudaraku, semangat itu merupakan kekuatan yang besar untuk menghadapi setiap tantangan, dan kita akan menjadi tetap tegar, tidak mudah menyerah, dan selalu bersyukur dalam kehidupannya, Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Jadi melalui ayat ini kita memahami bahwa tidak ada kemenangan tanpa adanya peperangan. Musuh kita bukan manusia, musuh kita bukan teman-teman kita, tetapi roh-roh jahat di udara. Dan setiap hari kita menghadapi peperangan itu. Yang kedua, saudaraku, tidak ada keberhasilan tanpa adanya sebuah perjuangan. Maka dunia ini memang penuh tantangan, tapi mari kita terus memiliki semangat untuk saya dan saudara berjuang di dalam kita menjalani kehidupan. Dari zamannya tokoh-tokoh Alkitab, ya saudaraku, baik para perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam menjalankan misi keselamatan, tantangannya begitu luar biasa. Maka inilah pentingnya semangat, dan kita semangat punya alasan. Yang pertama, kita punya Allah yang hidup. Yang kedua, kita menyadari bahwa dunia ini banyak tantangan dan kesulitan, maka kita harus semangat. Tidak boleh menyerah, tidak boleh putus asa, tidak boleh tawar hati, tetapi harus semangat dan terus menjalani kehidupan ini dengan baik. Yang berikutnya, saudaraku, kenapa kita harus semangat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu? Di dalam Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat yang singkat, simpel, tetapi mari, maka alasan yang ketiga kenapa kita harus selalu semangat, karena selalu ada harapan, karena selalu ada jalan keluar dan kepastian bagi orang yang percaya. Jalan buntu tidak berlaku bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Menyerah bukan slogan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Putus asa bukan kepribadian kita di dalam menghadapi tantangan, saudaraku. Maka Bapak, Ibu, dan saudaraku, di balik jalan buntu bagi orang dunia, maka selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Ingat, ini bukan sebuah slogan dari kesaksian para anak-anak Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan. Ketika kita angkat tangan, saudaraku, maka Tuhan itu akan turun tangan. Artinya apa? Ketika kita itu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan ketika kita berkata, Tuhan, aku nggak sanggup dengan kekuatanku ini, Tuhan, dan kita berseru, menyerahkan, percaya sepenuhnya, mengandalkan Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Itulah yang dinamakan mujizat dari Tuhan.
Sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Mungkin engkau berkata, nggak mungkin dengan latar belakang keluargaku begini aku akan memiliki masa depan yang baik. Tapi di dalam Tuhan pasti mungkin, saudaraku. Mungkin engkau berkata, nggak mungkin keluargaku ini bisa diselesaikan masalahnya begitu rumit, Pak Pendeta. Masalah ini sulit kayak benang ruwet, Pak Pendeta. Tetapi di dalam Tuhan, segala sesuatunya pasti mungkin, selalu ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Nggak mungkin, Pak Pendeta, sakit penyakitku ini bisa disembuhkan. Terlalu parah, terlalu sulit. Itu kata orang, saudaraku. Tetapi kata Tuhan, tidak ada yang mustahil. Nggak mungkin, Pak Pendeta, aku dapat pekerjaan yang baik seperti apa yang saya rindukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudaraku. Nggak mungkin aku mendapat jodoh yang seiman karena terlalu sulit, Pak Pendeta. Itu bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dunia ini memang adalah medan peperangan, medan persaingan, medan perlombaan. Dan ketika saya dan saudara melangkah bersama Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia akan menjadi mungkin bagimu karena Tuhan yang mengerjakan semuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah, saudaraku, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kuasa Tuhan itu akan selalu sanggup menolong bagi pergumulan kita semua. Oleh karena itu, jangan menyerah, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan putus harapan. Tetaplah semangat, saudaraku, dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ingat, iblis maunya saya dan saudara itu putus asa, menyerah, takut, khawatir. Tetapi bersama Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Karena bagi orang percaya, di dalam Tuhan segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Terus melangkahlah dengan penuh semangat, saudaraku. Karena kita punya Allah yang begitu luar biasa. Saya ketika di rumah, kadang-kadang pergumulan berat, ya, mungkin dompet nipis, bisa saja. Kadang-kadang kita membaca firman Tuhan, berdoa, menyanyi. Ini sudah diberkati dan dikuatkan loh, saudara. Ketika kita punya masalah yang begitu rumit, saya senang lagu dengan favorit ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Setelah nyanyi, saudaraku, memuji Tuhan, hati kita itu diteduhkan. Jiwa kita mendapat ketenangan dan kita boleh memperoleh kekuatan, semangat, ada harapan-harapan baru. Membuat kita tidak diambang dalam keputusasaan. Membuat kita tidak digiring kepada sikap yang mau dan mudah menyerah oleh tantangan. Kita nyanyi, memuji Tuhan juga penuh kuasanya, saudaraku. Ketika kita memiliki sakit penyakit apapun, mari kita belajar itu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus semangat dalam menjalani kehidupan kita setiap hari? Ya, saudaraku, kalau saudara baca dalam 2 Timotius 2 ayat 4-6, di sana digambarkan seorang prajurit, seorang olahragawan, seorang petani yang harus memiliki semangat untuk berjuang. Prajurit dituntut dengan semangatnya, ketaatannya, ketekunannya demi menjadi prajurit yang layak bagi komandannya. Seorang petani dituntut semangatnya untuk terus mereka mengerjakan sawahnya, ladangnya, ya. Dituntut kesabarannya di dalam menanti hasilnya, saudaraku, sehingga bisa
menanti dan menuai hasil panennya. Seorang olahraga dituntut kedisiplinannya untuk selalu semangat berlatih, semangat bertanding sehingga bisa meraih kemenangan. Bapak, Ibu, dan Saudara, menang di sini artinya di dalam Tuhan adalah kita tetap taat dan setia di hadapan Tuhan sampai akhir hidup kita. Perjalanan kita dari lahir sampai nanti kita dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, kita harus tetap setia. Kita harus tetap setia di dalam menanti janji Tuhan sampai akhir hidup kita. Jangan setianya, semangatnya, taatnya hanya masa muda, tuanya tidak meninggalkan Tuhan, itu berbahaya, saudaraku. Di sini kemenangan ini adalah bahwa kita mampu melewati setiap masalah dengan benar dan karena campur tangan Tuhan. Ingat, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, ketika kita menyerah, ketika kita putus asa, ketika kita tawar hati, dan ketika kita tidak mau melakukan apapun lagi karena kita menyerah, ingat yang harus saya sampaikan, berarti kita sedang mewariskan kekalahan pada generasi kita. Berarti kita sedang mewariskan, saudaraku, kegagalan pada generasi kita. Dan yang lebih fatal lagi, berarti kita sedang mewariskan kemiskinan pada generasi kita. Kalau saudara mau melihat masa depan generasimu sangat baik, indah, dan penuh keberhasilan, maka mari kita mulai dari diri kita. Semangat di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Engkau yang bekerja, engkau yang berdagang, engkau yang bertani, engkau yang berusaha, engkau yang melayani Tuhan, apapun tantangannya masing-masing, saudaraku. Yang terpenting semangatlah. Kenapa? Karena kita ini mempunyai Tuhan yang hidup. Yang kedua, karena kita harus semangat, karena dunia ini memang banyak tantangan dan kesulitan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus semangat? Karena selalu ada harapan. Selalu ada jalan keluar dan kepastian bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa saya dan saudara harus semangat? Agar kita bisa meraih kemenangan dan masa depan yang terbaik dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati, tetap semangat saudaraku, terus bersukacita, sehat selalu, sukses bersama Tuhan, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman Tuhan hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya, Tuhan. Engkau memberkati kesehatan, Engkau memberkati kehidupan rumah tangganya, memberkati masa depan anak cucunya, memberkati segala kebutuhan, bahkan Engkau berkati dengan hidup yang berkelimpahan. Tuhan campur tangan sehingga memberkati dalam segala usaha dan pekerjaannya dibuat berhasil, dibuat maju. Dan tak lupa cara khusus kami berdoa untuk Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Ibu Yuni Untung Sukowati bersama jajarannya sampai tingkat RT RW terendah sekalipun Tuhan. Tuhan memberkati agar Kabupaten Sragen ini boleh diberkati dengan keamanan, kemakmuran, kemajuan, dan hidup rukun, gotong royong bangun Sukowati untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan dan kerjasama yang baik di bumi Sukowati ini. Tuhan juga berkati Radio Buana Asri ini, Tuhan. Seluruh stafnya Tuhan memberkati, Engkau pakai guna menjadi saluran berkat. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.